bicara ini karena kelihatannya secara nasional politik kita sedang mengalami proses mau U-turn. U-turn itu kalau belokan kembali, putar balik ke arah otoritarianisme, ke arah politik yang hegemonial, politik yang autokratik. Kenapa begitu? Mari kita lihat. Ketika dulu kita bilang semangatnya pembatasan masa jabatan presiden, sekarang yang berkuasa dan mereka yang ada di kekuasaan bicara tentang apa? 3 periode. Nanti kalau sudah 3 jadi 4, jadi 5. Alasannya apa? Persis alasannya sama dengan Bung Karno dan Bung Hatta. Bung Karno dulu bilang begini, Bung, revolusi belum selesai. Tidak ada satu orang pun yang bisa memimpin revolusi kecuali Bung Karno. Karena itu Bung Karno harus menjadi presiden seumur hidup. Itu loh Bung Karno terjebak dengan retorika semacam itu. Wong Surabaya ngomongnya dibujuki. Iya gelap. Ya adalah presiden seumur hidup. Pak Harto, pembangunan belum selesai. Karena itu hanya satu orang yang bisa memimpin pembangunan negeri ini, hanya Pak Harto. Karena itu pemilu ke pemilu 32 tahun beliau menjadi presiden terus. Karena tidak ada yang bisa memimpin selain beliau. Katanya sama lagi sekarang. Suara-suara di kalangan orang-orang dekat dengan kekuasaan, menteri-menteri, pimpinan partai yang ada dalam koalisi pemerintahan bicara tentang 3 periode. Kenapa? Ini pembangunan infrastruktur belum selesai, proyek-proyek belum selesai, IKN belum selesai. Karena itu perlu 3 periode. Karena itu kalau tidak bisa 3 periode, tunda pemilu. Ini ada COVID, ada ini segala macam, mau ditunda lagi pemilu. Atas dasar apa penundaan pemilu? Loh, suara-suara semacam ini menimbulkan, loh, kenapa kok proses konsolidasi demokrasi sepertinya ada yang mau balik arah dari proses konsolidasi demokrasi. Belum lagi, kan cuma soal itu. Tadi semangat reformasi bagaimana rakyat diberdayakan memilih pemimpinnya sendiri. Karena suara-suara lagi itu kembali ke proporsional tertutup, kembali ke proporsional tertutup, sistem proporsional tertutup, kembali kepada persis zaman Orde Baru dulu, milih gambar. Rakyat tidak bisa milih orang, rakyat tidak mampu memilih orang, suruh milih gambar aja semuanya. Beli kucing dalam karung, persis zaman dulu itu lagi. Jadi hak rakyat untuk memilih langsung wakil-wakilnya di DPR, DPRD diambil kembali, kemudian biar partai yang menentukan. Habis itu dia aja kepala daerah. Habis ini merembet ini semua. Habis itu kepala daerah akan bagaimana cara kembali saja DPRD. Kenapa politik dia tinggi ini? Pemilihan kepala daerah ini langsung ini. Udahlah, kepala daerah pilihan DPRD aja. Habis itu nanti lihat aja suara-suara sudah muncul lagi. Presiden dipilih oleh MPR saja. Presiden dipilih oleh MPR saja. Nggak usah pemilihan langsung presiden. Dan kemudian yang menarik adalah dalam situasi kayak begini, tiba-tiba sekelompok kepala desa menggeruduk DPR RI di sana itu menuntut perpanjangan masa jabatan menjadi 9 tahun. Sekarang ini di undang-undang desa, kepala desa itu masa jabatannya 6 tahun, boleh dipilih 3 kali. 6 kali 6 tambah 6 tambah 6, 18 tahun. Terus mau diperpanjang, ini perpanjang 9 tahun. 3 kali berarti 9 tambah 9 tambah 27 tahun. Bagaimana kalau punya anaknya, istri, habis itu istrinya, setelah 27 tahun istrinya, habis 27 tahun lagi anaknya, cucunya. Ini yang menimbulkan oligarki. Mulai dari desa sampai ke atas nanti kalau gini caranya. Saya nggak tahu kepala desa itu, ketika kita lihat-lihat kok tiba-tiba kenapa kepala desa ini
tiba-tiba muncul di Jakarta. Nggak mungkin punya data sendiri. Saya nyewa ke bus ke sopo, saya nyewa ke penginapan di sopo, mesti ono saya nyewa ke itu. Mesti ada saya nyawa nih. Di kalau dulu kan, kalau ada istilah dulu bilang, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Tapi ini nampaknya dalam kasus sekolah desa ini, murid disuruh kencing berlari supaya gurunya bisa kencing berdiri. Wah ini, supaya kalau nanti kepala desa jadi 9 tahun, ada alasan juga kalau gitu kepala desa tambah masa jabatan, ya saya dur ya yang tertambah dong. Inilah membuat kita 25 tahun setelah reformasi masih bicara tentang konsolidasi reformasi. Mestinya itu sudah kelar, sudah selesai. Itulah sebabnya juga 25 tahun setelah reformasi kita masih bicara tentang pemilu itu kudunya proporsional tertutup atau pemilu proporsional terbuka, milih wong atau milih gambar. Ini semua sebenarnya sebuah diskusi yang sudah selesai. Mestinya kita maju sekarang pada diskusi-diskusi yang lebih substantif sesuai dengan zaman sekarang, bukan kembali ke tema-tema dulu. Sebagai politik saintis sedih, sebagai warga negara tambah sedih. Politik saintis kalau sebagai ahli ilmu politik cuma bisa melihat, mengamati. Bagi warga negara yang concern terhadap konsolidasi demokrasi, ini kita khawatir. Karena proses semacam ini tampaknya prosesnya datang dari atas, bukan dari bawah. Reformasi dia datang dari bawah. Proses yang tadi saya gambarkan bagaimana proses pembatasan masa kekuasaan, masa jabatan, dan kemudian pemberdayaan warga negara itu datang dari proses dari bawah. Yang ini datangnya dari atas. Karena itu teman-teman semua, proses konsolidasi demokrasi unfortunately sayangnya masih harus terus kita pikirkan dan harus kita usahakan dan harus kita tunjukkan. Ternyata 25 tahun belum selesai, karena masih ada orang-orang yang masih mau menikmati kekuasaan secara tanpa batas. Karena masih ada orang-orang yang juga berkuasa yang mau membuat rakyat kehilangan kekuasaan untuk memilih pemimpinnya sendiri atau menentukan wakil rakyatnya sendiri. Karena itu perjuangan civil society, perjuangan teman-teman pers, media, perjuangan teman-teman yang concern, warga negara yang concern tentang proses demokratisasi di Indonesia harus tetap berlanjut. Karena kalau tidak, setiap saat proses konsolidasi demokrasi ini bisa mengalami putar balik. Nabi mengatakan, sia-sia usaha kita semua itu dulu. Begitu banyak orang peristiwa tersakti, korban-korban selama proses transisi demokrasi ini. Kemudian harus sia-sia kalau itu terjadi. Mudah-mudahan tidak. Tapi susahnya di Indonesia ini gayanya kan sekarang begini. Test the water dulu, testing dulu. Kalau kita semua diam, kalau orang semua diam, dianggap nerimo. Karena mereka jalan terus. Itulah sebabnya kita yang concern, warga negara yang concern terhadap proses demokratisasi Indonesia harus bertindak lantang, harus protes bilang tidak, harus bisa melawan kecenderungan semacam ini. Karena kalau tidak, mereka akan jalan terus untuk membuat proses demokratisasi kita putar balik. Yang akan menciptakan penguasa-penguasa di pusat dan di daerah, penguasa-penguasa yang hegemonik, yang otoriter. Kalau itu terjadi sekali lagi, Anggemus 25 tahun itu sayang sekali. Saya rasa teman-teman civil society, mahasiswa, gerakan mahasiswa
Saya rasa pers juga, terutama anak-anak ya sekarang pers, teman-teman yang sekarang mengelola pers ini anak-anak muda. Dia dibesarkan persis pada angkatan 98 dulu, masuk depan CS, dia mengingat itu semua. Nah itu Bapak Ibu, itulah kira-kira yang saya ingin sampaikan. Makaten rumien ingkang saged kula paringi sumugi wonten kegunaanipun nyuwun pangapunten menawi wonten kalepatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.